Shalom Komsel Keluarga Online Efrata. Saya percaya bahwa kita diberkati Tuhan dan terus dalam perlindungan Tuhan. Dalam Komsel Keluarga Online ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Lalu kita akan melihat adegan drama yang indah sekali yang mengingatkan kita tentang bagian firman Tuhan. Kita ada merenungkan firman dan nanti kita akan mendengar banyak sharing, dan di akhirnya nanti saudara bersama Komsel atau bersama keluarga akan sharing bersama sehingga firman Tuhan itu dihidupi, sehingga keluarga kita, Komsel kita makin bertumbuh. Saya mendorong Anda untuk mengikuti Komsel ini dengan sungguh-sungguh. Ketika nanti ada puji-pujian, nyanyikan dengan semangat bersama keluarga. Ketika ada firman Tuhan, mari perhatikan. Dan ketika ada sharing, maka saudara akan sharing bersama-sama dan saling menguatkan. Kita mau berdoa lebih dulu. Tuhan, kami berdoa buat Komsel Keluarga Online Efrata saat ini. Biar Tuhan mengurapi semua kami, alat-alat yang kami pakai, sehingga setiap Komsel dan keluarga akan mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, dijamah Tuhan, dan mengalami sharing yang saling membangun. Dan kami percaya melalui Komsel spesial Imlek ini, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Semua berkata amin. Shalom Komsel Efrata. Wah, sungguh bersukacita sekali malam hari ini ya. Kita boleh bertemu lagi di dalam Komsel. Apa kabarnya Bu Mary? Luar biasa tentunya Pak. Luar biasa ya. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, amin. Sungguh alangkah indahnya saat kita hidup rukun bersama. Sebab janji firman Tuhan, saat kita bersama hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan dilimpahkan, amin. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersukacita sebab Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari ikuti gerakan Pak, yo. Berurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Katakan, oh betapa indahnya urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan.
saat kita hidup rukun bersama dengan keluarga. Amin. Amin. Tengok samping kiri kananmu, Bapak Ibu, mungkin ada papa, ada mama, ada menantu, ada anak dan cucu. Kasih senyuman yang terbaik, kasih jempol, katakan kamu luar biasa. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari Bapak Ibu yang di rumah sambil bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bergandengan tangan, yo. Bergandengan tangan bersama dengan keluarga kami melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi katakan, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Iya, Min. Selamat, Min. Ya. Ono acara jualan itu. Ya wes yuk sama-sama makan. Ini enak nih makanannya. Capcay gini. Mami masak dewi. Iya. Kamu terlambat toh. Nih. Tak kasih angpau ya. Oh ya. Ini. Siap ya, Mi. Ini Lisa. Ini Lisa. Thank you, Mami. Ini Makasih ya, Bu. Cici. Ya. Kalian diberkati Tuhan ya. Setiap usahamu menjadi berhasil, bahagia dalam keluarga ya. Saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Mami papi sehat, panjang umur, sehat selalu, bahagia terus ya, Bi. Amin. Si Pak Cai. Ya. Jemaat Tuhan, kita sudah melihat klip yang luar biasa barusan, ya, dimana suasana kekeluargaan yang indah, yang harmonis bisa Anda saksikan dalam klip tersebut, ya. Komsel Online hari ini ya mengangkat tema indahnya kebersamaan. Tadi kita bisa melihat bersama bagaimana ada anak-anak yang mengunjungi orang tuanya. Dan kemudian mereka duduk makan bersama, saling melayani satu sama lain. Kita bisa lihat suasana yang begitu akrab, indah dan harmonis dalam keluarga tersebut. Ya, kalau keluarga bisa bersama-sama, duduk bersama dengan rukun, dengan harmonis, ada keindahan dan ada berkat Tuhan yang secara khusus akan dicurahkan. Bayangkan kalau yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Ya, misalkan Anda sudah mengundang ya keluarga Anda, anak-anak Anda, cucu Anda
untuk datang ke rumah Anda, untuk bersama-sama merayakan Imlek atau acara lainnya. Anda siapkan jamuan yang terbaik buat teman-teman atau keluarga yang Anda undang. Tetapi ketika harinya tiba, ketika jam yang sudah ditentukan tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang hadir. Mendadak mereka tidak bisa hadir tanpa alasan yang jelas. Bayangkan apa yang Anda rasakan. Ada begitu banyak makanan, minuman berlimpah yang terbaik sudah Anda sediakan, tetapi tidak satu pun dari keluarga orang-orang yang Anda undang itu hadir. Lama Anda menunggu, tetapi tidak satu pun yang hadir. Tapi yang ada satu persatu menelpon Anda dan membatalkan bahwa mereka tidak bisa datang karena alasan-alasan yang mungkin tidak masuk akal buat Anda. Pada akhirnya Anda makan sendirian, ada rasa jengkel yang muncul, Anda bisa marah, dan ada berbagai macam hal yang tidak indah yang muncul saat itu. Sangat berlawanan ya dengan klip yang tadi kita lihat bersama. Ya, ada kebersamaan yang indah dalam keluarga. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, untuk bisa memiliki kebersamaan yang indah bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita, harus ada upaya yang kita lakukan. Ya, kebersamaan yang indah, keharmonisan tidak muncul begitu saja. Ya, perlu ada upaya supaya itu bisa dihasilkan. Mari kita lihat ya satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayat ke-10. Roma pasal 12 ayat 10 mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jelas, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini ada perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam keluarga, dalam hubungan dengan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, kadang ya kita mengalami gesekan. Kadang kita tidak sependapat dengan mereka, atau mereka tidak sependapat dengan diri kita. Dan itu perlu dibereskan segera. Kalau tidak dibereskan, ya dengan saling menerima, saling mengasihi, bahkan kalau ada yang sampai tersinggung atau terluka, harus bisa memaafkan, saling minta maaf, saling memaafkan. Kalau itu kita lakukan, ya, saling mengasihi itu dilakukan, maka kita sedang mengupayakan adanya keharmonisan, kebersamaan yang indah, yang indah. Kemudian juga ayat ini mengatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita diperintahkan untuk saling mendahului ketika kita menghormati orang lain. Nah, sebagai orang yang lebih muda tentunya, ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Ya, kita harus lebih dahulu memberikan penghormatan, salam hormat kepada orang-orang yang lebih senior, lebih tua daripada kita. Dan itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ini adalah upaya-upaya yang perlu kita lakukan supaya indahnya kebersamaan itu bisa terjalin. Ya, perlu ada upaya. Perlu kita melakukan sesuatu. Apalagi untuk keluarga-keluarga atau hubungan dengan teman-teman yang pernah bergesekan dan sempat ada konflik yang belum dibereskan. Perlu harus segera melakukan pemberesan. Yang salah harus mau minta maaf. Yang disalahin, yang terluka harus juga bisa memaafkan. Praktek memaafkan dengan tulus seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kalau itu kita lakukan, indahnya kebersamaan bisa terjadi.
Ya, indahnya kebersamaan bisa terbangun. Dan orang bisa melihat, oh keluarga kita, oh orang itu memiliki keluarga yang harmonis, yang indah, yang bisa jadi berkat buat sesama. Dan Tuhan juga berjanji buat keluarga-keluarga yang harmonis, buat keluarga-keluarga yang terjalin kerukunannya. Tuhan memerintahkan berkat kepada keluarga-keluarga seperti itu. Yang saya akan bacakan janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 133. Ya, saya akan bacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari ayat-ayat yang kita baca jelas, ketika ada kerukunan, ya, ketika saudara-saudara berkumpul dengan rukun sehati, ya, Tuhan berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Jadi kalau Anda ingin keluarga Anda lebih diberkati Tuhan tahun ini, dan Anda ingin bisa bersinar lebih terang, menjadi berkat buat lebih banyak orang di sekitar Anda, hiduplah di dalam keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga, dalam hubungan dengan teman-teman Anda, dengan sahabat-sahabat Anda, dimanapun Anda berada. Upayakan itu. Ya, dalam hidup ini tidak bisa kita pungkiri, kadang ada gesekan, ada perbedaan pendapat, dan kadang perbedaan pendapat itu begitu tajam dan meruncing. Dan kadang juga kalau ada yang tidak bisa menguasai diri, berkata-kata dengan keras, atau bahkan ada yang cenderung kasar sehingga melukai hati seseorang. Untuk bisa tetap membangun kebersamaan yang indah, harus bisa saling memaafkan, saling menerima, saling menghargai, saling mendahului dalam memberi hormat. Saya percaya, ya, kalau firman Tuhan ini dilakukan, ya, keluarga-keluarga akan ada dalam kondisi yang indah, harmonis. Kerukunan bisa terjadi dan terang Kristus terpancar lewat keluarga-keluarga yang seperti ini. Dan berkat Tuhan akan mengikuti Anda dan keluarga Anda. Di tempat di mana ada kerukunan, keharmonisan, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ya, setelah ini, ya, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang untuk membangun kebersamaan bersama dengan keluarga mereka. Mari kita lihat klip sebagai berikut. Kalau saya menjaga kebersamaan bersama keluarga dengan cara ya ngajak pergi bareng, ngajak makan bareng, terus cerita-cerita curhat-curhat sama mami aja gitu. Kalau saya berusaha untuk selalu jujur sama orang tua, jadi mendengarkan apa yang mereka omongin ke saya juga. Pokoknya saya berusaha untuk bisa mendengarkan dengan baik lah, jadi pendengar yang baik buat orang tua saya. Saya menjaga kebersamaan bersama keluarga. Yang nomor satu adalah komunikasi yang bagus. Kebetulan orang tua saya itu di luar kota. Nah, saya sering menelpon. Kebetulan orang tua saya juga suka memasak sesuatu, di mana satu masakan itu resep dari saya. Nah, beliau sering nanya saya, resepnya apa untuk masak ini, seperti itu. Jadi kita share tentang masakan. Nah, setelah beliau masak, beliau telepon lagi ke saya, wah, masakan kamu, resep masakan yang dari kamu luar biasa. Jadi habis. Seperti itu sih. Selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya selalu menjaga bersama dengan anak-anak. Kami meluangkan waktu
kadang ya kita hangout bersama dan kita akan saling WA untuk menanyakan kabar. Halo Mami, gimana? Dan juga saya juga akan menanyakan kabar anak-anak saya. Demikian, Happy New Year, Tuhan berkati. Saya menjaganya, saya dekat selalu dengan anak saya biasakan WA, kasih ayat-ayat firman, menanyakan kalau anak saya yang pertama, anaknya, lalu bagaimana pekerjaannya. Kalau dengan anak saya yang kedua yang sedang jauh dari saya, ya saya menantikan teleponnya, kapan dia bisa aktif pegang telepon. Itu yang membuat hati seorang ibu menjadi lega karena bertemu dan dapat bersua dengan anak-anak. Itu yang saya lakukan. Tapi paling penting setiap malam saya dengan suami saya selalu mendoakan mereka, membawa mereka ke hadapan Tuhan. Itu yang selalu kami lakukan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Anda sudah lihat bagaimana orang-orang mengupayakan indahnya kebersamaan bersama dengan keluarga mereka. Nah, tibalah saatnya Anda bersama dengan keluarga atau komsel Anda untuk men-sharingkan pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda mengupayakan indahnya kebersamaan dalam keluarga Anda yang sesuai dengan nilai-nilai Alkitab? Ya, silakan Anda sharingkan pertanyaan ini. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini tentang indahnya kebersamaan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini, kami, keluarga-keluarga Ephrata Community, kami komsel-komsel di Ephrata Community, atau siapapun yang mengikuti tayangan komsel keluarga online ini, boleh mengambil manfaat yang baik, supaya kami mengupayakan, supaya dalam keluarga kami ada keharmonisan, ada kebersamaan yang indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu tercurah senantiasa dalam hidup keluarga kami, di dalam komsel-komsel yang ada, dan dalam hidup seluruh yang mengikuti komsel keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.